Assalamualaikum. Baik, anak-anak, bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, kalau semuanya sehat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Nah, sebelum berdoa, silakan KM untuk mengecek kebersihan di kelas kita. Ya, kenapa? Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Silakan KM untuk pimpin doa dan pimpin juga cek kebersihan. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita melihat kebersihan terlebih dahulu. Silakan. Baik, selesai. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nah, seperti biasa, untuk absensi Bapak menggunakan link Kahoot ya. Jadi kalian tinggal masuk ke link Kahoot tersebut. Nah, silakan bisa dimulai. Dila Ayudia ya ada hadir ya. Adi juga ada hadir. Ada. Arya ada. Silakan semuanya. Oke, ini baru 28 ya. 30 ya. Siapa yang nggak hadir? Opi. Sakit ya. Kemudian Gio apa? Aduh, Gio apa terus ya? Kemana tuh Gio? Ada temannya nggak di sini? Siapa temannya? Ya Awan. Awan, Gio mana? Nggak ada. Nggak tahu. Aduh, coba nanti Awan Satroni ya ke tempatnya ya. Ya. Seperti itu. Oke. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan bisa secepatnya sembuh ya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi 2 orang yang sakit. Kayaknya hari ini kalian kelihatannya kurang semangat ya. Kenapa? Belum sarapan. Oke, mungkin ada yang begadang ya. Kenapa? Karena kemarin kan ada Piala Dunia ya. Nonton. Ronaldo keok ya. Bapak Maroko ya. Maroko. Nah, baik supaya kita lebih semangat, Bapak akan memberikan dulu yel-yel, ya kan? Yel-yelnya sudah tahu ya? Oke, sudah tahu. Oke, siap? Yel-yelnya
Semangat pagi. SMK SMK Malausma udah ya. Nah, untuk hari ini Bapak akan memberikan dulu pertanyaan. Kan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Kalau ketemu dengan Bapak berarti kita akan belajar apa? TLJ. Apa TLJ? Teknologi layanan. Betul, tepuk tangan. Nah, kita harus semangat ya. Semangat belajar untuk meraih cita-cita kalian. Oke, kemarin kalau tidak salah materinya sampai mana? Mengenal perangkat komunikasi data. Iya, betul. Mengenal perangkat komunikasi data. Nah, kemarin kan sudah dikasih tahu kan? Perangkatnya. Coba ada yang bisa menjawab tidak? Apa saja perangkat komunikasi data? Silahkan. Ya, Pak. Arya, apa Arya? DHCU. Iya, betul. DHCU. Tangan. Siapa lagi? Iya, Awan. Modem. Tepuk tangan juga buat Awan. Nah, untuk hari ini Bapak akan melanjutkan materi dari TLJ. Yang kemarin itu tentang perangkat komunikasi data. Nah, dan yang sekarang nih Bapak akan menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu nggak? Mengenal Teknologi komunikasi data dan suara. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini coba Bapak di play dulu. Nah, seperti ini. Mengenal teknologi komunikasi data dan suara. Ya. Jadi, apa kaitannya dengan yang kemarin? Yaitu kemarin kita sudah tahu perangkat-perangkatnya. Apa saja yang digunakan pada komunikasi data. Ya. Dan yang sekarang kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang teknologi komunikasi data dan suara. Apa fungsinya, apa tujuannya. Nah, itu saling berkaitan. Ya. Oke. Nah, untuk teknologi komunikasi data. Ada yang tahu? Coba ini ada yang bisa menjelaskan? Jadi apa ini? Ada gambar. Nah, ini kalau tidak salah masalah di dunia. Ya. Jadi kita akan tahu tentang teknologi komunikasi data dan suara dengan melihat gambar di depan ini. Ya. Seperti inilah komunikasi data dan suara. Dan ada alat-alatnya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak akan menjelaskan dulu tentang tujuan. Tujuan pembelajaran dari mengenal teknologi komunikasi data dan suara. Nah, ini untuk tujuannya yang pertama apa? Coba bacakan. Melalui penayangan PPT, video YouTube, dan pemaparan guru peserta didik dapat menjelaskan mengenai teknologi komunikasi data dengan benar. Itu yang pertama ya. Jadi peserta didik bisa menjelaskan mengenai teknologi komunikasi data. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menganalisis contoh teknologi komunikasi data dan suara. Nah, itu tujuannya ya. Bisa dipahami? Nah, oke.
Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak ya? Oke, kalau tidak, sekarang Bapak akan memberikan dulu, post test, kan? Tahu post test apa? Nah, post test ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum belajar tentang teknologi komunikasi data. Nah, untuk post testnya seperti biasa dari tadi link absensi. Jadi kalau kalian sudah masuk link absensi berarti sudah bisa mengerjakan post test. Sekarang siapkan handphonenya. Pastikan kalian sudah login dan sudah absensi ya. Nah, Bapak akan menampilkan nah ini. Oke, semua sudah ya? Sudah masuk link absensi. Nah, itu berhak kalian mengerjakan post test. Are you ready? Ready. Siap, kita mulai ya. Pertanyaan pertama. Nah, 2, 1. True or false? Coba. Nah. Udah? Jawaban yang benar 23. Nanti bagus ya. Awal yang baik. Lanjut ya. Lanjut ke nomor 2. Oh, ini dulu. Alianin yang pertama poinnya. Lanjut ke 2. True or false? Nah. Lanjut lagi. Siapa nih sekarang yang poinnya tertinggi? Coba. Maulinda Fitri. Ya. Lanjut. Next. Nah. Telegraf. Apa nama? Nah, ini nih. Oh, tuh, ini. Lanjut ya. Lanjut nomor. Nah, ini. Eis mana itu? Isun. Next. True or false? Sekarang siapa nih poin yang paling tinggi? Kita lihat. Waduh, ini benar. Kita cek. Wapa, hebat Wapa. Lanjut nomor terakhir ya. Nih, siapa nih pemenangnya hari ini? Nah. Betul tidak ini? Ini talkie 2 arah. Api mata apa ya? Nah, kita lihat siapa yang poin ketiga. Maulinda Fitri, tepuk tangan. Yang kedua, Eis Agreti. Yang pertama, nih siapa nih?
Isu. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi ini akan dijadikan apa namanya? Pembentukan kelompok ya. Seperti itu. Nah, udah ya. Stop pola. Baik, Bapak akan menampilkan video ya. Video YouTube tentang apa? Tentang teknologi komunikasi data dan suara. Kalian simak ya tayangan video yang Bapak putar ya. Nanti akan ada pertanyaan. Siap? Mulai.
Sok heula. Nah ini. Oke, nah itu video YouTube yang ditampilkan. Nah sekarang Bapak akan menampilkan PPT ya. Apa PPT? PowerPoint. Biar kalian lebih paham lagi ya tentang teknologi komunikasi data dan suara. Masih semangat? Kayaknya kurang semangat ya. Oke, Bapak akan kasih lagi ya, ice breaking. Ya iya juga kan? Ya iyalah, ya iya. Siap? Ya. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Alhamdulillah, meskipun sudah jam siang ya, tetap semangat pagi. Oke, ini Bapak akan menampilkan PPT. Nah ini ya, supaya kalian lebih paham lagi tentang teknologi komunikasi data. Live. Nah ini seperti yang Bapak bilang tadi, ini itu teknologi komunikasi data dan suara pada era sekarang. Nah, kenapa kita bisa berkomunikasi data dan suara?
Kenapa? Karena ada apa ini namanya? Ada alatnya, ada medianya. Nah, coba eh ini apa nih? Ini apa ini? Satelit. Nah, ini satelit ya. Berarti media transmisi ada berapa macam? Ada dua. Yang pertama media dengan kabel atau wired network. Dan yang kedua ada wireless network tanpa kabel. Nah, yang ini termasuk wireless network. Di antaranya ada satelit. Kan? Jadi kenapa kita bisa berkomunikasi? Karena ada media transmisi, ya, yang bisa mentransmisikan. Contohnya, kita mau berangkat dari Majalengka ke Jakarta. Pakai apa? Pakai media transportasi. Apa saja media transportasi? Ada mobil, ada
Sebagai ketua dan apa namanya? tujuan kegiatan. Oh iya ternyata. Jadi siswa mampu menjelaskan. Ya. Anak-anak silakan kalian apabila ada yang ingin bertanya berbapak silakan ya. Apakah ada yang tidak mengerti dan tidak paham ya? Seperti itu ya. Jangan sungkan-sungkan ya untuk memajukan tangan. Kelai. Oh, yakin? Iya. Lah, kan kakak. Untuk mengirim atau menerima. Ada yang tidak paham? Bluetooth. Ada ya? Ya, apa?
Baik. Ini silakan sambil minum ya. Nanti ya tapi dia cicingnya itu tadi pas catat teh obat makan aja ini nama apa mas Firman untung tapi terus dimatikan ini tetap ya bang tetap ya jadi malah blur gitu bang. Kalau ini orang menghubungkan dua Baik tetap Baik presentasi dan saya orang Pak ada apa warnanya apa
Kudunya banyak. Orang lalat berarti. Kalau sudah disiapkan ya pembuatan organisasinya siapkan. Siapa yang Kalau yang sudah beres, siapa juga presentasinya ya dari mulai materi, penyanyinya, ya, dan pemainnya, ya. Siapkan. Cek.
Yang belum, Cung, belum ya? Silakan. Nanti siap kelompok harus bertanya ya. Pak Ustaz, stop dulu ya Pak. Simpan Pak Ustaz. Ini bukan ADSL, tapi jaringan komputer menggunakan kabel UTP. Oh iya. Baik anak-anak, setelah beres kalian mengerjakan AKPD, sekarang Bapak menginstruksikan kalian untuk presentasi ya, tiap kelompok. Ini kan ada 7 kelompok ya, semuanya. Nah, untuk teknis penilaiannya, silakan kalian lihat di depan ya. Yang pertama mengkomunikasikan. Jadi kalian harus bisa mengkomunikasikan apa yang kalian dapat ya di AKPD. Kemudian keterampilan dan presentasi. Kemudian kemampuan berargumentasi. Nah ini, argumentasi ya. Kemudian kemajuan berkontribusi. Nah, itu 4 aspek dari penilaian untuk presentasi. Saya pahami? Nah, untuk rubrik penilaiannya, indikatornya, apabila kalian bisa mengkomunikasikan, yaitu, nah ini, mengungkapkan ide yang sesuai dengan permasalahan, ya, mengungkapkan ide dengan jelas sehingga mudah dipahami, memberi kesempatan teman sekelas untuk mengkritik ide yang dimiliki, menghargai perbedaan ide dari teman sekelas. Nah itu, apabila keempat indikator ini kalian penuhi, maka skornya adalah 4 ya. Itu bisa mengkomunikasikan. Yang kedua, keterampilan. Yang pertama, menyajikan presentasi. Yang kedua, tidak nyontek jawaban dari kelompok lain. Yang ketiga, menulis jawaban yang benar sesuai kesepakatan kelompok. Nah, tadi ada Asep dan Jujun, ya kan? Mereka saling apa? Saling adu argumentasi kan? Nah, jawabannya harus sesuai dengan kesepakatan kelompok, ya. Kemudian meneliti kembali jawaban dari permasalahan yang dibahas. Apabila 4 indikator ini terpenuhi, maka nilainya adalah 4. Lanjut ya. Kemampuan berargumen. Nah ini, mencari sumber jawaban yang tepat, mampu mempertanggungjawabkan jawabannya. Jangan sampai kalian ngisi tidak tahu dari mana asalnya, harus dengan sumbernya. Ya. Sanggup membedakan jawaban yang tepat dan kurang tepat. Kritis terhadap jawaban dari teman sekelas.
Apabila kalian itu tahu jawabannya dan yakin benar, pasti akan kalian kritis buat teman yang memberikan pertanyaan, ya. Yang terakhir, kemampuan berkontribusi, yaitu bekerja sama mengerjakan permasalahan yang didapatkan. Menghargai jawaban teman lain. Bisa bekerja sama dengan peserta didik yang berpendapat lain. Memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Itu apabila keempat indikator terpenuhi, maka nilainya 4. Sudah pahami? Nah, oke, kalau sudah bisa, sekarang untuk yang pertama, presentasi siapa? Yang siap? Cung. Kelompok mana? Silakan. Silakan yang pertama dulu. Oke. Silakan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya bernama Milano Rabipah sebagai moderator, dan ada rekan-rekan saya juga yaitu sebagai pemateri sekaligus penjawab. Yang di sebelah kiri saya yaitu bernama Shelin, di sebelah Shelin bernama Wapa, di sebelah Wapa bernama Nidar, dan di sebelah Nidar Asep Jujun, di sebelahnya juga bernama Asep, sama ya. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, masuk ke pemateri, yaitu akan dibawakan oleh saudari Selin. Waktu dan tempat saya bersalah. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta komunikasi data. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data telah memungkinkan komunikasi text-oriented, audio, video, dan perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya teknologi jaringan komunikasi data, di antaranya teleconferencing, telecommunication, email, home, banking, transfer data elektronik, mailing list, e-learning, transaksi elektronik, dan sebagainya. Teknologi komunikasi data. Yang pertama ada telegraf. Di sini disebutkan karakteristik dari telegraf itu, yaitu transmisi jarak jauh dari pesan yang ditulis. Yang kedua, mengirim dan menerima pesan jarak jauh melalui bentuk pulsa dan morse. Dan yang ketiga, mengirim data berbentuk pulsa. Sekian pemateri dari saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Bluetooth. Karakteristik tentang Bluetooth yaitu spesifikasi industri untuk jaringan kawasan pribadi tanpa kabel. Menjelaskan tentang karakteristik Paxmail. Paxmail merupakan mat telekomunikasi data menggunakan tulisan melalui tabel telepon yang akan dikirim ke format tujuan. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan karakteristik tentang ADSL. ADSL merupakan kabel yang bersifat asimetrik sehingga data ditransferkan dalam kecepatan yang beda dari satu segi ke segi yang lain. Terima kasih. Kita akan menganalisis cara kerja teknologi komunikasi data.
dan kelompok kami akan memilih menganalisis cara kerja Bluetooth menggunakan teknologi komunikasi nirkabel jarak pendek untuk menghubungkan dua perangkat secara bersamaan. Oke, terima kasih. Ya, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum acara penutupan dari berbagai kelompok? Boleh. Silakan. Oke, baik. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Linda yang tanyanya apa kelebihan dari Bluetooth. Kekurangan dari Bluetooth ini Kelebihan hanya lagi. Ulang. Ya, yang sarua wae. Kekurangan Linda, kelebihannya. izin menjawab dari Maulinda. Kekurangan dari Bluetooth ini adalah tidak bisa mengirim dalam berbentuk aplikasi, dan kelebihannya mudah dalam pengiriman dan tidak memakai kuota berupa data. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami. Apakah mudah dipahami? Mau Linda? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, mau. Izin bertanya, bagaimana cara kerja telegraf? Izin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Telegraf bekerja dengan mentransmisikan sinyal listrik melalui kabel yang diletakkan di antara stasiun atau pos telegram. Sinyal ini berupa kode yang disebut kode Morse. Kode Morse mengodekan setiap huruf satu alfabet dalam bahasa Inggris menjadi kombinasi titik dan garis untuk setiap huruf. Bisa dimengerti? Terima kasih. Oke, sekian untuk sesi tanya jawab. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kita masih tahap pembelajaran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau ke depan? Arya, silakan, kelompok Arya. Ayo. Arya, semangat Arya. Ini Arya. Hari ompakan kelimaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok LKPD 3 atau kelompok 3 akan mempresentasikan menganalisis contoh teknologi komunikasi data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya sebagai moderator dan di samping kanan saya Aji, Dede Rendi, Nabila Putri dan Nilam sebagai pemateri dan penjawab.
Fakta komunikasi data. Jaringan komunikasi data saat ini telah mendukung komunikasi multimedia seperti teks, gambar, dan suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks oriented, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya teknologi jaringan komunikasi data, di antaranya teleconferencing, telecommunication, email, home, banking, transfer data elektronik, mailing list, e-learning, transaksi elektronik, dan sebagainya. Berdasarkan uraian materi di atas, lakukanlah analisis pengertian teknologi komunikasi data berdasarkan pemahaman kalian. Selanjutnya, pemateri pertama, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari teknologi komunikasi data telegraf. Karakteristik dari telegraf adalah membutuhkan media manusia, operator. Telegraf dikerjakan berkomunikasi untuk mengirim atau menerima pesan menggunakan mode Morse. Kedua, operator kadang-kadang memiliki percakapan pribadi meskipun mereka tidak tahu dari mana stasiun peran tertentu berasal. Sekian dari saya, terima kasih. Yang kedua, karakteristik faksimil. Digerakkan oleh tenaga listrik dengan cara kerja dan komponen mesin elektronik. Untuk mengirimkan salinan atau kopi dari informasi yang berbentuk gambar, foto, atau dokumen. Harus dilengkapi dengan pesawat, telepon karena proses pengiriman melalui piringan telepon. Sekian. Yang ketiga yaitu Bluetooth. Bluetooth memungkinkan untuk mentransfer file antara komputer yang berbeda secara nirkabel melalui frekuensi radio. Ini memiliki radius jangkauan yang tergantung pada teknologi Bluetooth yang digunakan dapat mencapai radius hingga 100 meter. Sekian, terima kasih. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari ADSL. ADSL memiliki jenis-jenis kecepatan akses tergantung jenis router dan perangkat lain. Kedua, keadaan lampu indikator yang berguna mengetahui jalannya. Ketiga, lampu PPP dan DSL. Dan pertanyaan yang keempat, lakukanlah analisis terhadap cara kerja contoh teknologi komunikasi data yang kelompok kamu pilih. Kami memilih Bluetooth dari hasil analisis kami. Cara kerja Bluetooth mempengaruhi penggunaan teknologi kabel yang cenderung menyulitkan dengan cara menghubungkan peralatan tanpa menggunakan kabel. Sekian. Mungkin sekian materi dari kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Silakan kepada kelompok lain yang ingin menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Ya. Bapak persilakan untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok 3. Terima kasih. Izin bertanya. Jelaskan mekanisme Bluetooth. Baik, kepada penjawab dipersilahkan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Alwan. Mekanisme dari Bluetooth yaitu mentransfer file dengan menggunakan nirkabel atau tanpa kabel melalui frekuensi radio. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan LKPD-nya. Kelompok yang terakhir ya, satu lagi, silakan ke depan.
Silakan. Ais. Tok, Ais, depan. Tok enggak, Ais. Tok, mau tidak? Terakhir. Tok, terakhir. Tok, enggak. Tok. Stop tuh. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai menganalisis contoh teknologi komunikasi data. Kami akan menjelaskan fakta komunikasi data, karakteristik telegraf, dan karakteristik faksimiil, dan Bluetooth, dan juga ADSL. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan anggota kami yang beranggotakan. Saya Uis Agreti sebagai moderator, dan di samping saya ada Uis Isun. Di samping Uis Isun ada Maulinda Fitri, di samping Maulinda Fitri ada Angeli, dan di samping Angeli ada Ajis. Langsung saja, fakta komunikasi data. Jaringan komunikasi data saat ini telah mendukung komunikasi multimedia seperti teks, gambar, dan suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi text-oriented, audio, video, dan atau perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya teknologi jaringan komunikasi data, diantaranya teleconferencing, telecommunication, email, home banking, transfer data elektronik, mailing list, e-learning, transaksi elektronik, dan sebagainya. Lanjut mengenai karakteristik telegraf. Karakter komunikasi telegraf. Poin ke-1 yaitu membutuhkan media manusia. Operator telegraf dipekerjakan per komunitas untuk mengirim atau menerima pesan menggunakan kode Morse. Yang poin kedua, operator kadang-kadang memiliki percakapan pribadi meskipun mereka tidak tahu dari mana stasiun pesan tertentu berasal. Yang kedua yaitu faksimiil. Poin ke-1 digerakkan oleh tenaga listrik dengan cara kerja dan komponen mesin elektronik. Poin kedua, mengirimkan salinan atau kopi dari informasi yang berbentuk gambar, foto, dan dokumen. Poin ketiga yaitu kertas untuk mengkopi berupa roll kertas terminal. Yang ketiga adalah Bluetooth. Transfer file antara komputer yang berbeda secara nirkabel melalui frekuensi dapat mencapai 100 meter jaraknya. Teknologi ini menyediakan kompatibilitas antara berbagai jenis perangkat pintar. Selanjutnya di sini ada cara kerja Bluetooth. Karakteristik ADSL. Sifatnya asimetrik sehingga data dapat disampaikan, ditransferkan dalam kecepatan yang berbeda dari suatu segi ke segi yang lain. Kami di sini memilih cara kerja Bluetooth. Secara garis besar, Bluetooth bekerja dengan mengirim atau menerima gelombang radio pada suatu band dengan 79 saluran atau frekuensi yang berbeda antara 2402 GHz hingga 2480 GHz. Oleh karena daya pemancar sinyal Bluetooth yang cukup kecil, maka perangkat lain tidak akan terganggu kinerjanya. Secara teoritis, Bluetooth lebih aman dibanding jaringan nirkabel lain seperti Wi-Fi. Perangkat Bluetooth akan otomatis mendeteksi dan saling terhubung satu dengan lainnya hingga mencapai 8 perangkat dalam waktu bersamaan.
Sekian uraian dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kepada kelompok lain yang ingin mau menambahkan atau bertanya tentang apa ya hasil dari presentasi dari kelompok apa? Kelompok 2 ya. Silahkan. Siapa penemu telegraf pertama dan di mana ditemukannya telegraf? Izin bertanya, apa alasannya diciptakan faksmail? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Saudara Aji kami terima dan Maulinda Fitri akan menjawabnya. Sebuah telegraf elektrik pertama kali dengan bebas ditemukan dan dipatenkan di Amerika Serikat pada tahun 1837 oleh Samuel F.B. Morse. Asistennya Alfred Vail membuat kode Morse-nya yang menyimbolkan huruf dengan Morse. Cukup? Baik, pertanyaan dari Arya kami terima dan Saudara Aziz akan menjawabnya. Untuk mengirimkan dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu berproses melalui jaringan telepon dengan hasil yang serupa dengan aslinya. Cukup? Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, namun di sini ada sedikit kesimpulan dari contoh teknologi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media, di mana memiliki tujuan memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar yang efisien tanpa adanya kesalahan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Untuk selanjutnya, dikarenakan waktu sudah habis ya. Nah, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan ya, untuk Bapak diperiksa. Dan sebelum dikumpulkan, LKPD-nya dipoto dulu ya, dipoto kemudian dikirimkan nanti ke link Padlet ya. Ke link Padlet, difotokan kemudian nanti dikirimkan ke link Padlet. Yang LKPD hard copy-nya silakan dikedepankan ya, seperti itu. Ini. Ini. Nah, itu. Baik, untuk hari ini ya, sebelum kita pulang, Bapak akan memberikan dulu kuis ya. Nah, kuisnya silakan kalian klik link yang sudah Bapak berikan di WhatsApp ya, seperti itu. Silakan. Sudah? Sok, kerjakan. Itu, kerjakan saja, langsung. Ini.
Loading nanti. Kerjakan. Silakan. Ya, kerjakan. Saya Pak Bima link. Ada. Nah, WhatsApp. Oh, tekan di hiji nya, Mas. Tidak. Baik tenang. Oke, begini kundi. Oh, ya Pak, ya Pak. Next. Terus. Nah, itu. Stop terus. Next. Udah? Udah, Pak. 6. 6. Skornya 6 berarti. Ya. Baik. Oke, sudah belum? Oke. Berapa Awan? Pintar Awan ya. Mana ini atau ini aku ini siapa? Awan Nugraha ya. Tok Engal.
hiji deui wae. Oke, semua sudah? Belum ya? Silahkan. Baik, untuk kuis hasilnya bisa dilihat di depan. Nah, ini yang pertama ada Maulinda Fitri, 10 nilainya ya. Tepuk tangan ya. Buat Arya juga Alwan Nugraha ya. Kemudian untuk yang nilainya di bawah KKM ya, nanti akan diremedial ya. Remedialnya nanti Bapak akan mengirimkan link soal di Google Form. Nanti Bapak akan share di grup WhatsApp. Sudah dipahami? Nah, oke. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan refleksi pembelajaran ya. Refleksi pembelajaran yang akan kalian kerjakan setelah beres pembelajaran. Boleh di rumah. Nah, ini kalian nanti akan diberikan juga link ya. Link di Google Form. Nah, seperti ini untuk refleksi pembelajaran. Nanti kalian isi dengan nama kalian, juga kelas, kemudian apa yang kalian belum pahami ya setelah Bapak menjelaskan materi yang tadi ya, seperti itu. Nah, ini. Oke, sudah dipahami? Nah, selanjutnya alhamdulillah untuk materi dari komunikasi data telah selesai. Mudah-mudahan kalian setelah belajar tentang komunikasi data, kalian akan lebih tahu lagi apa fungsi dari komunikasi data. Dan yang pastinya komunikasi data itu kegiatan yang sudah dilakukan oleh kalian pada kehidupan sehari-hari. Nah, ya kan? Telepon, komunikasi WhatsApp dan lain-lain. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya pada pertemuan minggu depan kita akan menjelaskan tentang komunikasi suara, ya. Oke? Tetap semangat? Semangat pagi. Baik. Pembelajaran sudah selesai. Silakan ketua murid untuk memimpin doanya. Untuk pulang. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.